Lihat, Jiran dinasti lama ini mati-matian melawan tokoh pria yang merebut takhta, akhirnya hancur begini saja, lebih hina dari anjing. Dia heran. Niat jahat yang menyalahgunakan ilmu medis menyiksa tawanan elitku, peneliti orang hidup. Caranya kejam. Dosanya tak terampuni. Bahkan mati pun kurang. Kaisar beri anggur beracun. Untung. Mengapa aku yang memiliki kekuasaan tertinggi, dengan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, masih berakhir seperti ini? Jika ada kehidupan selanjutnya, aku bersedia menjadi dokter untuk menyelamatkan dunia. Menjadi orang baik. Menyesal? Ingin hidup sekali lagi? Siapa kamu? Tak perlu tahu siapa aku. Ku beri kesempatan hidup lagi sekali, asal bantu balas dendam demiku. Mau? Asal lahir baru, syarat apapun ku terima. Aku bersedia. Nyonya muda, Anda akhirnya sadar. Kalau tak suka tuan muda, jangan nekat begitu lagi. Bunuh diri? Bukankah aku diracuni sampai mati di penjara bawah tanah? Rumor yang menyesatkan. Bagaimana mungkin aku bunuh diri? Bantu dia balas dendam. Berikan aku kehidupan baru. Jadi sekarang aku menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengan Buddha. Lalu bagaimana cara membantunya balas dendam? Kenapa berpakaian terbuka? Pamer lengan kaki, amoral. Tadi bilang apa? Tuan muda. Nyonya muda? Aku jujur sekarang. Nyonya muda. Meskipun Anda menikah dengan tuan muda tertua yang cacat yang tidak Anda sukai, Anda tidak boleh berpikiran pendek. Apakah ini kehidupan baru? Hidup seperti ini? Lebih baik mati saja. Senja, namamu sama denganku. Aku telah mengambil alih tubuhmu. Maafkan aku. Keluhan yang kamu derita, aku pasti akan membantumu membalasnya. Nyonya muda otaknya kemasukan air saat terjun sungai. Tapi untuk balas dendam, saat ini tidak ada pisau bagus yang bisa digunakan. Ada. Karena pemilik asli melompat ke sungai karena tidak ingin menikahi tuan muda keluarga Luo. Maka biarkan suami yang menjadi biang keladi ini bekerja untukku sebagai penebusan dosa terlebih dahulu. Wang, setengah bulan menikah di Luo. Belum jumpa suami. Mana dia sekarang? Nyonya muda, Anda bilang seumur hidup tak mau jumpa Tuan Luo. Dulu ya dulu, kini ya kini. Panggil dia. Temani beta makan siang, segera. Nyonya muda berubah. Keluarga kami tersisih. Tuan muda sulung lama akhirnya dipilih. Kerja. Baik. Baik. Segera lapor Tuan muda. Tuan muda, undangan makan siang pertama Nyonya muda. Berperilakulah baik. Sengxia traktir aku makan siang. Mustahil. Kan ini. Tuan muda kami malang. 26 tahun tak pernah hidup enak, baru saja menikah. Istrinya malah menghina lalu terjun ke sungai, sekarang dia senang sampai jadi dungu. Dia mau menemuiku, mungkin mengira aku sudah tamat, lalu ingin bercerai denganku. Ayo pergi saja. Baik. Konyol, tidak ada satupun pejabat sipil dan militer di istana yang memberitahuku bahwa suami ini adalah pria tampan yang pincang. Sayang, makan siang denganku, lecet. Dulu, aku mencambuk luka para tawanan pasukan Jin sampai hancur. Luka bakar kecil ini bukan apa. Ini perjanjian cerai. Kalau ada yang kurang, bilang saja. Aku akan berusaha memenuhinya demi kamu. Cerai? Makanan ini, wangi sih wangi. Aku tidak mau cerai.
Pikirkan, terima ganti rugi. Itu pilihan terbaikmu. Setidaknya sisa hidupmu aman, tanpa kekurangan. Dulu aku tak bisa menyentuh 3000 selir. Ditertawakan punya penyakit rahasia. Kini dapat selir pria. Apapun akan kuhabiskan kamu. Kubilang tak pergi, begitu. Kau sudah suamiku. Mulai sekarang jangan sebut cerai lagi. Itu perintahku, dengar. Nyonya muda hebat. Tuan muda. Nyonya muda akhirnya tenang. Mengapa sebut cerai? Aku begini, kenapa syarat orang lain ikut? Tuan muda. Sungguh berharap Anda bahagia. Tuanku, sejak kau dibunuh Nina, aku membereskan kekacauanmu. Kau pura-pura mati. Tak kerja lagi. Dengar, acara varietas ini kamu wajib hadir. Acara varietas. Tak perlu aku hitung uang tangan sampai jadi kaisar. Kau tahu susahnya artis sepertimu dapat kerja? Kerjaku bagus. Sudah. Aku paham, kututup. Aku kelewat ganda. Oh, cermin ini kosong. Tak menampilkan apapun. Biasanya aku tampan di bagian mana? Qingyan, ajak Qingyan pulang makan malam. Selirku tercinta. Kakek menyuruh kita pulang untuk makan. Kalau tak keluar, kehabisan darah. Jangan salahkan aku. Aku tidak mesum. Cepat sedikit. Kakek menyuruh kita pulang ke rumah lama. Makannya rakus sekali. Masa di bawah ini, selanjutnya jadi gemuk. Tidak boleh. Kalau begini, saat keluargamu melihatku, mereka akan mengira aku menyisanya. Pergi ke kamar mandi. Bawa kain yang besar, suamiku. Boleh kita? Satu, enggak. Tidak mau pun harus mau. Kakak ipar, pas sekali menghalang. Maaf, aku tak lihat siapapun tadi. Benarkah? Tidak melihat? Atau sengaja? Berani pukul aku? Apa sih? Tunggu saja. Tanya, apakah adiknya biasanya menindas seperti ini? Tenang, aku di sini. Dia lupa. Qingyan biasanya tak makan pedas. Kenapa hari ini? Kakek, sebelumnya aku membuatmu khawatir. Aku melompat ke sungai karena terlalu cinta dan tidak bisa berpikir jernih. Anda tenang saja. Di masa depan aku pasti akan hidup rukun dengan Qingyan. Sia-sia. Jangan sakiti diri. Aku paham keadaan Qingyan sejak awal. Kalau kamu keberatan pun, tak apa kok. Aku bukan hanya tidak keberatan. Aku juga akan menyembuhkan kakinya. Dan hidup bersama Qingyan sampai tua. Mana kau tahu, gadis kecil. Pakar bilang Qingyan takkan bisa berdiri lagi pun. Konyol. Kalau aku bilang bisa sembuh, bisa. Ali ini omong kosong. Aku. Hari-hari tetap sama saja. Sini, Qingyan. Biar ku periksa nadimu. Dulu dia bahkan meracikan obat untuk para selir. Ilmu kedokteran yang dipelajarinya ini cukup praktis. Ternyata dia menyembunyikan keahlian. Kamu juga bisa pengobatan tradisional Tiongkok. Sedikit mengerti. Dia paham obat Tiongkok, menangkis pisau cepat. Mengapa di keluarga lu cuma remeh? Seperti berubah. Ada apa? Penyakit ini bisa disembuhkan, tapi butuh waktu yang lebih lama.
Sengxia, sudah kubilang, cerai ini pilihan terbaik kita ya. Apa yang kamu lakukan? Kakek, setahun aku sembuhkan kaki Kinyan. Tapi janji, izinkan aku tinggal di keluarga Luo. Baik, jika kau sembuhkan Kinyan, apapun kau mau kuturuti. Bukan. Ada yang dengar? Aku terlarang sebut cerai. Masih juga? Ulang, beri pelajarannya. Oke, kami pergi dulu. Selamat tinggal, kakek. Klik kiri bawah. Tonton Cepat turunkan aku. Huo Jun. Ku gendong. Lebih nyaman daripada kursi roda, kan? Kau mau ngapain? Melihat lukamu. Selain itu, kita sekarang juga suami istri. Bahkan jika aku ingin melakukan sesuatu padamu, Sengxia, jangan menipu dirimu. Aku sudah seperti ini, tidak mungkin berhasil. Jangan sia-siakan tenagamu padaku. omong kosong. Aku kaisar. Bilang bisa sembuh. Berani ragukan ilmuku. Dicubit begini saja tidak terasa. King Ye, aku tanya padamu. Kalau begitu biasanya kamu Kau bertanya ini untuk apa? tentu saja menanyakan kondisi kakimu. Biasanya jika tubuh bagian bawah lumpuh, fungsi di aspek itu juga akan hilang. Tentu bis. Bagus. Ini pasti sembuh. Tapi aku bisa lihat masalahnya. Para ahli tak. Dulu dokter pilihan kaki gue. Aku tak curiga. Jangan-jangan disuap keluarga lu. King Ye, kita coba setahun saling mencintai. Selama itu aku obati kakimu. Jika setahun tak ada rasa, kita cerai. Aku tidak setuju. Sekarang, pernikahanku cukup aku sendiri yang memutuskan. Kenapa masih bertanya padaku? Oh ya, besok aku akan pergi untuk rekaman acara di lokasi syuting luar ruangan. Jaga dirimu baik-baik di rumah. Aku akan menyuruh pengurus Wang menggantikanmu baju baru. Jangan menyerah pada dirimu sendiri. Ikuti terapi. Dengar. Rencana berubah. Kakakmu ikut acara. Kakak, Seng Peisu? Tunggu. Pemilik tubuh ini, mengapa bunuh diri terjun sungai? Aku bisa memberimu kesempatan untuk terlahir kembali, asalkan kau bisa membantuku balas dendam. Apakah kau bersedia? Jangan-jangan Seng Peizu menenggelamkan pemilik aslinya, memalsu bunuh diri, jadi wasiat akhir belum tuntas, lalu memilihku. Susah bawa kalian berdua. Kamu seperti dulu, pura-pura jelek saja agar dia terlihat hebat. Tenang saja, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Sengxia, kau baik? Katanya kau loncat ke sungai. Aku cemas sekali. Apakah kau mengkhawatirkanku? Atau khawatir aku tidak mati? Kau. Acara petualangan luar ruang. Tinggalkan gaya selap. Demi aman. Kembali ke asrama. Hapus riasan. Lepas lensa dan aksesori. Bawa perlengkapan. Kumpul di sini 10 menit lagi. Jangan-jangan kau membiarkanku mati. Menenggelamkan wajahku yang tadinya baik-baik saja. Maksudmu apa? Aku sama sekali tak paham. Kalau belum paham tak apa. Kita masih lama. Pelan-pelan akan kubuat kau ingat kembali. Kumpul semua, live dimulai. Selanjutnya kita akan melakukan pelatihan keterampilan di alam liar. Yang pertama, menguasai keterampilan bertarung dengan binatang buas di alam liar. Aku akan mendemonstrasikannya untuk kalian. Seng Peisu, kenapa tertawa? Seng Qian bilang jurusmu kalah. Dia menantangmu bertanding sekarang. Bodoh. Tadi kau berlutut padaku dan aku masih belum sadar. Aku bukan lagi pemilik asli yang bisa kau tindas sesukamu. Sengxia, kau mau bertanding denganku? Benar. Aku ingin mencobanya. Bagus. Punya nyali. Ayo. Pasti Sengxia pamer. Tak peduli bahaya. Masih sempat menyesal.
tidak menyesal. Ayo. Gerak gadis ini ganas. Lanjut bertarung, aku tak kuat lagi. Oke, berhenti. Sengsiakan gadis. Kalau lanjut aku takut staminanya habis. Gerakannya hebat. Sayang kalau bukan jadi atlet taruh. Pasti pemimpin tim tidak serius. Ya, ketua tim pasti mengalah. Lanjut. Beri kesempatan. Pelatih. Saya belum puas bermain. Kapten, kok penyelidikan maju. Petunjuk terkini menunjukkan Ibu Tiri dan adik haram itu sangat mencurigakan sekali. Saya tahu. Kau tahu? Jadi ada buktinya. Bagi mereka, di penjara terlalu ringan. Tuan muda, Nyonya muda berkelahi dengan ketua tim, melukainya. Kini viral, netizen menghujat. Bagaimana ini? Bagaimana orangnya? Tenang Tuan muda, Nyonya kuat. Menang, minum. Pemimpin tim itu bagaimana? Sudah sadar, Nyonya muda hebat. Hapus trending topis negatif Nyonya Muda, dan sekalian periksa keberadaan Lodge dan ibunya. Dia ingin merebut kembali semua miliknya. Baik, saya segera pergi. Itu sepupumu Xiaoqi? Kok dia juga di acara ini? Suruh jaga iparmu. Ia bisa melindungi dirinya sendiri saja sudah sangat bagus. Di acara, jaga kakak ipar, jangan dibully. Sengsia masih akan dibully. Baru saja bertanding dengan pemimpin tim. Itu baru namanya ganas. Tetap saja Dewi Peizuo yang lembut. Menurutmu kenapa kedua saudari ini bisa sangat berbeda? Mulai tantangan saling selamatkan tahan napas bawah air. 2 rumah, kiatnya baskom air. 1 orang diikat. Menyelam. 1 lagi buka gembok kode. Ambil gunting. Waduh, segitunya? Kalau gembok sandi ini tak terbuka? Jika 60 detik dan kalian berdua tak keluar, tantangan gagal. Dihukum. Jika darurat, kirim sinyal SOS. Sengsia dan Peisu 1 tim. Masuk rumah. Semuanya, waktu dimulai. Kenapa Shengxia tak minum? Tak bereaksi? Tidak. Jangan biarkan dia menang muda. Gimana? Tak bisa buka kode. Tak selamatkanmu? Mengulur waktu. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Shengxia, kamu mau menenggelamkanku? Baik. Aku pura-pura tenggelam. Uji kemampuanmu. 2 orang belum keluar. Hitung mundur 5 detik. Kalau tetap tak keluar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gagal. Pemimpin tim, cepat selamatkan orang. Sengsia tenggelam. Sengsia bangun. Bangun. Saat ku selamatkan dia, talinya belum lepas. Rekan timnya hilang. Kakak, kamu tahu aku sangat takut air. Kenapa saat aku tenggelam, kamu tidak melihatku? Tak bisa lepas? Selamatkanmu? Kecelakaan. Harus kasih sinyal. Kenapa? Pemimpin, ini darurat sekali. Peizu pasti panik tadi. Lupa memberi sinyal. Palsu atau asli? Nanti lihat, ketua. Aku baik. Jangan salahkan kakak. Syukurlah Hama. Kalau terjadi apa, siapa tanggung jawab? Sengsia dulu di departemen kita. Tunangannya direbut Peizu, lalu bunuh diri loncat sungai. Dia benci. Mungkin pura-pura tenggelam menjebaknya. Syuting hari ini sampai di sini saja. Selesai. Kakak ipar, kakakku menyuruhku mengantarmu pulang. Siapa kakakmu? Suamimu. Suamiku. Terima kasih adikmu antar pulang. Tidak perlu sungkan. Ulurkan tangan. Kubaca nadi. Cek kau sudah benar diobati. Baik, tadinya tak normal. Bunuh diri? Kamu tidak enak badan? Capek? Nanti malam ku pijat. Besok ku beri obat, biar badanmu pulih lagi. Baik.
Tak usah lepas. Aku galak, jadi dia takut. Sudahlah, sesekali manjakan. Lepas bajunya, biar ku pijat ya. Hari ini dia begitu lembut. Trik bagus apa yang sedang dia pikirkan untuk mengerjaiku. Tanganmu kemana? Diam. Pijat keras di sini, supaya saraf ekor terangsang. Baik, jangan sentuh. Aku lelah. Tidak perlu kamu pijat lagi. Pulanglah. Celaka, barusan ku pelajari skill baru. Sudah ku ubah sikap. Mengapa dia masih begitu takut padaku? Kalau begitu istirahatlah lebih awal. Aku pergi dulu. Karena ada waktu 1 tahun. Bagaimana cara membangun hubungan dengan kimia? Jika ingin memperbaiki hubungan suami istri. Ini ada satu cara. Oh ya, dulu setiap kali ada masalah, aku akan berlatih pedang di Taman Kekaisaran. Setelah berkeringat deras, banyak masalah bisa terselesaikan. Paman, pinjam pedang? Nyonya muda, ini sangat berbahaya. Sebaiknya Anda jangan. Kinyan terlihat begitu tampan. Bagaimana aku tidak menyadarinya? Kalau begitu, aku akan mencoba memperlakukannya dengan tulus. Aku hebat, pinjam. Dia bisa kungfu? Keren. Dia seleb. Kalau aksi ala drama idola diunggah online, pasti viral. Paman, pedang ini ringan, cepat ambil. Baiklah. Aneh. Terakhir kali tim acara dan Senpai Izu meracuniku. Kenapa racunnya sudah hilang? Klik kiri bawah. Tonton fan. Kak Ipar, keren. Kunggah videonya. Viral. Aku bangga. Gantikan Senpai Izu jadi dewiku. Jadi dewimu itu kehormatan kan? Jangan begitu. Nanti butuh bantuanku. Aku benar-benar ada yang ingin kutanyakan padamu. Dengan kata lain, sejak kaki Kinyan terluka, orang tua kandung dan adiknya terus menekannya, bahkan kakek Luo juga mengendalikannya. Luo berniat pakai nikah bantu Kak Kinyan cari jalan keluar. Tak sangka kamu yang dinikahi. Ada apa? Aku baik. Senpai Izu jadi iparmu. Kakakmu mati tak tahu. Jadi, sudah temukan bukti Senpai Izu mau membunuhmu? Aku tak membelahmu. Aku tak bilang. Takut dia tahu. Keluarga Seng melukainya. Aku belum bisa melindungi. Kamu punya kemampuan untuk melindungi kakakku. Hei, apa kamu punya kemampuan untuk melindungiku? Siap ya. Ku tonton 5 videomu. Hebat. Acara ini salahku. Jam 8 malam datang. Minta maaf. Bang Wan menunggumu. Jelas zaman jebakan. Masih pergi? Pasti pergi. Oh ya, carikan media. Bilang ada tontonan seru buat diliput segera hari ini. Yeo, oh, Seng Lao berpakaian sederhana? Tandanya lagi bokeh. Xia, kamu bicara apa? Soal air itu. Aku salah, aku kewalahan. Maafkan aku. Seng Xia, kakakmu selalu baik. Mengalah soal sumber daya. Bantu bereskan urusanmu. Kenapa begini? Kak, jangan begitu. Ini memang tugasku sebagai kakakku. Itu budi, bukan kewajiban. Saat videomu viral, kakakmu lama dicaci karenamu. Jangan balas budi buruk. Seng Xia, aku sudah minta maaf. Mau apa lagi? Di keluarga Sheng kamu makan pakai punyaku? Cuma salah kecil. Masih kau ungkit? Mau dunia tahu kamu tak tahu balas budi? Salah siapa? Ucapkan lagi. Hari ini ku buat semua tahu siapa yang sebenarnya salah. Anak anjing di luar. Berani sentuh. Tamat. Aku salah. Aku salah. Kakak jangan seperti ini. Aku tahu ini salahku. Salahku. Tak hapus kata awal.
Semua memakimu. Sadarlah. Aku tahu aku salah. Sekarang, maumu apa? Kita bicara baik-baik saja. Tidak. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin membuat kakak bahagia. Tidak mudah bagi keluarga Seng untuk membesarkanku. Sebagai putri angkat keluarga Seng. Ini sudah lebih dari cukup. Kalian berdua ikut denganku. Seperti dulu, menyamar jadi pencuri sungguhan. Masuk dia. Tidak boleh. Kak Ying, tenang saja. Di masa depan aku pasti akan melakukan tugasku dengan baik. Bekerja keras. Dan tidak akan mengecewakan kakak. Bagaimana? Bro? Seru, kan? Kakak ipar tahu dulu, suruh aku cari paparazzi. Seng Peizu licik, untung semua media diusir. Hey bos, minta kamu turun. Bawa Junior, Siapa gerangan? Sampai Tuan Muda Luo mencariku sendiri. istriku. Kamu sudah menikah. Hai men. Baiklah, tapi kamu harus merebut Shanye Entertainment dari tangan Luo ke. Baru aku akan setuju untuk kembali berkarya. Baik, kita sepakat. Ini adalah data penting dari Luo Corporation dan Shanye Entertainment. Aku mau kamu dalam sebulan, dengan segala cara. Min, pakailah cara apapun, lepaskan dia dari Luo sepenuhnya, jadikan perusahaan mandiri. Nanti kamu yang mengurus. HMM, mengerti. Oh ya, belakangan ini Luo keingin membajak Seng Peizu ke Shanye. Perlu dihentikan? Tidak perlu dihentikan. Percepat saja. Buat mereka berkhianat, tapi jangan biarkan mereka berhasil dengan mudah. Seng siap. Karena kamu punya tujuan, aku akan melakukan yang terbaik untuk memberikan semua yang bisa kuberikan padamu. Ini rekaman kedua. Hari ini kalian harus menyeberang kolam ini, cari sepatu merah kecil siang hari. Yang pertama dapat bendera merah langsung pasti menang. Pak Song, siap-siap dukungmu. Sutradara, kalau direbut, Bagus pertanyaannya. Kalian boleh merebut sepatu cara pun, bisa kerjasama, tapi pada akhirnya hanya satu menang. semua gelap. Aku perlu teman. Dia pernah membelaku. Pasti mau kerjasama. Baiklah, semua siap di posisi bersiap. Bantu. Mulai! Jangan lari, takkan menyusul. Yuxia, tunggu aku. Semangat, semangat, semangat. Cepat pergi. Aku jaga belakang. Kamu lengah. Aku juga harus mengambil celanamu. Pertandingan selesai. Seng Xia menang. Selamat. Hebat sekali. Aku tahu. Xia akan menang. Manis sekali. Aku jadi suka pasangan ini. Melindungi peliharaan? Tidak ada. Benar, Nyonya Muda tak menatapnya. Seng Xia tak perlu dia melepasnya. Nyonya Muda kuat sendiri. Sudah menikah, tak peduli dia. Benar, benar. Nyonya Muda. Aku pulang. Kangen aku? Kok nggak kangen? Tapi kamu merindukanku. Tentu saja. Tidak. Ini adalah souvenir yang berhasil aku rebut. Kuberikan padamu. Hah? Belakangan uangku seret. Mungkin tak mampu beli yang termahal. Ini bukan hadiah pertama.
Nanti saat ada uang kubelikan yang terbaik untukmu, ya. Nanti aku dapat uang. Ku beli mahal buatmu. Hai men. Aku pergi mandi. Sengxia. Ini adalah hadiah balasan dariku untukmu. Buka dan lihatlah. Sisan. Sengxia, pedang ini sisa, mulai kini milikmu. Terima kasih, Guru. Muridmu ini pasti akan berlatih pedang dengan baik. Hal yang benar-benar mudah. Baru kamu pantas melakukannya. Aku meminta Yanjun membantuku mengambil pedang dari guruku dan memberikannya padaku. Kamu tidak suka. Suka sekali. Dari mana? Ternyata benar ingin kabur. Aku dengar kamu suka menari pedang, jadi. Kamu keluar sini. Dua ke. Lu Kingen, cepat keluar. Dengar tidak? Suruh si pecundang sialan itu keluar. Kenapa dari jauh sudah tercium baunya? Mulut siapa yang begitu bau? Dia yang membanting anggur ke aku. Kurasa dia menghasut Luo Qingyan buat kerusuhan. Kau sisa yang dulu lompat danau. Kau belum mati. Berani ganggu anakku saat ku tinggal. Aku tidak mati. Tentu saja ada yang mati menggantikanku. Lu Kini, jangan kira kakek membelamu. Kau bisa sewenang-wenang. Saat dia mati, di keluarga lu bahkan dunia ini, kau tak punya tempat lagi. Sengxia, mau apa? Ini negara hukum. Benar. Coba lu kayak aku berani. Kau bilang Luo Qingyan tak punya tempat. Aku buronan terusir menikahinya, berani kubunuh kau? Kukatakan, selama aku hidup walau sehari lagi, jangan sentuh Luo Qingyan seujung jari pun. Kalian tunggu saja. Klik kiri bawah untuk menonton versi lengkap. Qingyan, kamu baik-baik saja? Tenang, aku pasti lindungi kakekmu. Aku percaya padamu. Presiden Lu, bukankah sebelumnya Anda bilang akan langsung menandatangani kontrak denganku? Sekarang aku sedang dalam proses pemutusan kontrak dengan perusahaan. Ngapain buru-buru? Sini lagi kacau. Namamu jelek. Tunggu bersih baru tanda tangan. Begini saja. Hari ini kamu tinggal menemaniku. Besok aku akan mengadakan konferensi pers untukmu. Minta maaf. Menangis sedikit untuk menunjukkan penyesalan. Penonton akan cepat lupa. Kuduga, Pak Luo, makasih. Luo Qingyan menolak menikahi putra mahkotamu. Kini patut dipelukanku. Pecundang bermimpi, cuma mimpi. Maaf, benar adikmu Sengxia ditindas? Bukan begitu, itu cuma kata emosi sia-sia. Dia adikku, mana mungkin ku bully? Akhir-akhir ini Sengxia bersinar. Kalau tadi tekan, dulu kenapa tak berani tampil? Sia-sia bilang tak mau merebut sorotku. Belakangan aku kurang peduli, makanya dia sedih. Baik, cukup. Hari ini kami klarifikasi rumor. Terima kasih, wartawan. Kenapa tidak jalan lagi? Ada apa? Benar-benar seperti Pinang dibelah dua dengan orang tuanya. Sengxia, bagaimana dulu kamu diadopsi oleh keluarga Sheng? Diadopsi? Tak ada diingatan aslinya. Mungkin kecil lupa, aku lupa. Lalu apa kamu tidak pernah memikirkan orang tua kandungmu? Tentu saja ingin, tapi orang tua kandungku sudah meninggal 500 tahun yang lalu. Biasa saja, lagi pula mereka tidak pernah mencariku. Mungkin mereka juga tidak menginginkan anak perempuan sepertiku. Tapi, aku juga tidak merindukan mereka. Bukankah aku masih memilikimu? Lalu bagaimana jika aku membantumu mencari mereka?
Shengxia, si berhati serigala ini dulu masuk ke dunia hiburan demi Sheng Peizhu, tapi sekarang malah membuatnya jadi seperti ini. Kubesarkan kau lama, tak tahu balas budi. Aku dibesarkan menggantikan Sheng Peizhu menikah ke Luo. 8 juta jadi modal usaha. Ternyata dia masih sangat peduli soal menikah denganku. Benar juga. Siapa yang mau menikah dengan orang cacat tanpa mengeluh? Kalau bukan kamu, Putri Suta akan selamatkan nyawa kakakmu. Kembalikan hak kami. Baik, jadi 8 juta di tanganmu itu. Karena itu uang peti matimu. Qingyan, bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa. Syukurlah aman. Kamu diam di sini. Aku pergi rekaman acara 5 hari ya. Baik. Kabar aman. Shengxia, ku beri kesempatan tinggalkanku. Kau menolak pergi. Nanti jangan menyesal lagi ya. Qingyan, kau suruh cari ortu Shengxia. Aku temukan hal lain. Kemari. Baik. Segera sampai. Tubuh yang lemah ini baru syuting beberapa hari saja sudah selelah ini. Shengxia, kangen mati. Pemilik asli punya sahabat kaya, Suxier. Entah itu dia, Xier. Zian, kamu baik sekarang? Aku cemas soal tanganmu. Majikanmu menyulitkan? Tidak, dia tidak datang rekaman hari ini. Lupa, dia sibuk kontrak Shining. Tak sempat. Shining? Maksudmu Shining Entertainment di bawah Luo Grow? Iya, dulu untuk Lin Lao. Kakinya cedera. Kini ke Luo ke. Aduh, Shining sudah lama meredup. Luo ke merekrut Sheng Peizhu untuk mengusik Luo Qingyan. Sayang, dia salah sasaran. Sheng Peizhu itu benar-benar tolol. Biarkan saja. Ayo kita makan. Aku traktir besar. Ayo. Nona Sheng, tolong tunggu. Perkenalkan, nama saya Duan Zerui, seorang manajer emas. Maaf ya, saya tidak membeli rumah ataupun asuransi. Agen top Duan Zerui. Manajer emas? Mencari aku untuk apa? Tinggalkan si Jiu ku bawa. Kenapa aku harus percaya padamu? Karena aku bisa membuatmu terkenal. Terima kasih. Tapi aku menolak. Shengxia, kenapa tolak Duan Zerui? Tak tahu hebatnya? Dia orbitkan aktor juara? Oh, pamor hanya berkat dia. Aku tak bisa tinggalkan si Jiu. Jianing dan Sheng Peizhu menipuku tanda tangan kontrak 10 tahun. Dendanya tak sanggup kubayar. Aku bisa membantumu. Lebih baik urus dirimu sendiri dulu. Duan Zerui tak mungkin mencariku tanpa alasan. Yang memberitahu dia Luo Qingyan. Luo Qingyan, 5 hari rekaman kau tak kirim pesan. Mau memberontak? 有什么事儿吗？ Hei, tuan mudamu di mana? Kenapa tak pesan 5 hari? Tuan muda pergi dengan Kapten Show. Urusan penting. Monsternya mati. Kapten Show, pria wanita. Ngapain sih? Pri, nyonya muda jangan panik. Tak tahu urusannya. Tunggu tuannya pulang. Biar dia jelaskan. Hei, jangan marah. Pria kadang begitu. Beri hadiah, manja. Memberi hadiah. Yang dulu kuberikan pada Xezong itu semua adalah harta langka. Sekarang kantongku sedang tipis. Barang yang dibeli sembarangan. Mana pantas untuk diberikan. Shengxia Senggan? Tidak ada waktu. Shengxia, menurutmu orang dan tempat ini kenapa terlihat agak familiar? Bukankah ini danau kelapa yang ada di ingatan pemilik asli tubuh ini? Wanita ini adalah Sheng Peizhu. Datang di waktu yang tepat. Shengxia, gara-gara kamu, Peizhu takut tampil.
Kamu kemana? Jangan sembunyi lagi. Pulang sekarang. Kita cari bersama. Ayo. Baiklah, kalau begitu siapkan mahar 8 juta itu. Sampai jumpa nanti. Shengxia, serius pergi? Tentu saja. Pergi aku. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Anak I'll sialan. always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an Bocah adjective. sial. I got a Berani vendetta kita umpet against dengan people kami? who patented Hari ini being kubunuh kau. negative when you should be. Mama, jangan pukul Shengxia lagi. Aku yang tidak menjaganya dengan baik, sehingga dia memecahkan vas bunga itu. Ini semua salahku. Aku sungguh tidak sengaja. Siapa? Kalau lain kali kamu tidak mendengarkan Mama lagi, Mama akan memukulmu sampai mati. Serahkan 8 juta. Kalau tidak aku tak keluar. 8 juta apa? Gak ngerti. 8 juta dari Tuan Luo untuk kalian. Kalian janji nikahkan Sheng Baizhu. Kini dia batal. Uangnya semua milikku. Milikmu katamu? Mimpi saja sana. Aku ini rakyat jelata yang sulit diatur. Apa kalian ingin lihat betapa menyedihkan dan berdarahnya penampilanku? Shengxia, tenanglah. Membunuh itu melanggar hukum. Melanggar hukum? Akulah hukumnya. Hari ini akan kubuat mata kalian terbuka. Cepat kemari, ambil mayat suamimu. Ada pembunuhan? Lapor. Baiklah, kalau aku masuk penjara, kalian bertiga juga tidak akan bisa lolos. Kalian lihat ini apa? Ini cat kita suruh Peizu bujuk Shengxia? Kalian benar-benar tidak mengenal menantu kalian. Ya, sebelum kakinya cedera, dia itu. Mengingat kami telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kumohon jangan lapor polisi. Jangan pernah lapor polisi. Kumohon. Uangnya mana? Aku akan memberimu nomor rekening. Kamu transfer 8 juta itu. Kamu jangan mendekat. Jangan takut. Aku mau cium mukamu. Jangan. Kalau banyak darah hilang, kau mati. Aku akan merasa tidak enak hati. Oh, aku lupa kenapa minta itu. Kalian seperti tabur garam di luka. Sakitnya bikin kebas sekali ya. Jangan. Jangan. Klik kiri bawah. Tonton lengkap. Awalnya lacak orang tua kandung Shengxia. Malah ketemu bukti dia dibunuh Shengxia. Mereka binatang, bukan manusia. Sisa uang membesarkannya dipakai buka perusahaan. Sisanya melemparnya ke asrama saja. Lalu tak peduli lagi padanya. Kasihan sekali. Setahun tak pulang. Pulang malah dipukuli sampai masuk RS. Orang tua asuh tega. Tanpa info sedikit pun, biar mati. Tenang saja. Aku juga akan mulai menyelidiki masalah Shengxi yang hampir bangkrut sebelumnya. Ada kabar? Ku beritahu. Baik, terima kasih banyak. Tuan muda, Nyonya kembalikan mahar 8 juta kepadanya. Dia juga bilang Bilang apa? mau beri mahar. Anggap saja. Apa? Shengxia, kamu bertemu kakek hari ini? Kau bilang kakek, kau akan beri maharku. Tentu saja.
Kalau mau menikahimu pasti harus memberikan mahar. Kamu marah. Bagaimana kalau dengarkan aku dulu? Tidak mungkin. Sengxia, kurasa tinjau lagi hubungan kita. Kamu adalah nyonya muda Lu. Baik, aku mengerti. Nanti bahas saat serah mahar saja. Tunggu sampai kita membangun perasaan. Apa aku salah bicara? Hari ini episode terakhir. Main 3 kaki. Dalam waktu ditetapkan, lintasi rumput. Sampai finish, lulus. Awas kolam. Jangan jatuh. Beri contoh. Iya. Oh, suka. Ini sangat serasi. Bagaimana kalau aku satu tim denganmu? Sengxia, kali ini aku lihat siapa yang akan menyelamatkanmu. Yuxuan, kamu kenapa? Yuxuan? Yuxuan, tali ini putus. Benar-benar putus. Bukan tali tim acara kami. Ada yang curang. Mohon Cici, antar mereka ke RS. Tutup berita. Jangan bocorkan ini. Kau menakutkanku. Kukira kau tak bangun. Jangan tinggalkan. Aku khawatir. Tahu parahnya Sujatu? 3 rusuk patah. Pendarahan dalam. Mungkin segera operasi. Dia mengganti tali perlombaan. Malah mendorongku. Memang pantas. Tapi aku sudah membunuh kakak keduanya dan mempermainkannya. Benar-benar melegakan. Aduh, sekarang mendengar kesedihannya, aku merasa seluruh tubuhku rileks dan senang. Seng Peyusu bahkan belum keluar dari rumah sakit. Tapi trending topik sudah di Suang-Suan. Dijelaskan saja. Kalau dia fitnah kamu, hai mem, info dikunci tim produksi, tak bisa ngomong, melanggar. Lalu bagaimana? Semua pasti sudah lihat trending, kan? Sebenarnya itu Seng Peisu? Tak bisa bilang, terlalu banyak kesan. Pokoknya aku merasa sangat dirugikan. Apa yang kamu lakukan? Kan dia. Siapa suruh kamu libet tanpa izin? Mau karir hiburan? Bukan manajerku? Ngapain ikut? Mau siapa ngaturmu? Jianming. Aku sudah membantumu memutus kontrak dengan si Jiu. Pertimbangkanlah untuk ikut denganku. Kamu membantuku membayar denda kontrak. Sepertinya bertahun-tahun, kau tak untungkan si Jiu sama sekali. Aku hanya disuruh membayar denda kurang dari 1 juta. Ini memalukan kalau diceritakan. Denda kontrak akan dipotong dari bayaranmu. Bagiannya, aku 6, kamu 4. Sedikit sekali. Kalau begitu pula, bilang ke Jiming soal jatah 20-mu. 20. Suang-Suan, jangan kembali. Kenapa cari aku? Luo Chenian suruh kamu? Setidaknya kamu masih tahu diri. Jadi, hanya kontrak aku saja. Satu lagi pun, aku tidak akan menerimanya.
Aku dapat drama barumu, Kolosal Ming Peng Diao. Hafal dialog saat dirawat. Keluar nanti kuaja Allah. Sepertinya lukaku belum sembuh total. Kita sesama. Jangan pura-pura lagi. Percuma. Lihat dialog selanjutnya. Besok aku akan menjemputmu pulang dari rumah sakit. Aku pergi. Memang pantas disebut manajer emas. Jika ini adalah 700 tahun yang lalu, dia pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Suan, si Jiu resmi putus kontrak. Secepat ini, aku baru menekan kontrak. Bukan kamu, Seng Peisu. Seng Peisu? Karena tak sepakat dengan bos lama. Ribut. Wah, sutradara variety ikut menyebut. Lift kemarin bocor. Langgar NDA, didenda. Kalau kemarin aku tidak menghentikanmu, mungkin kamu juga akan dihukum. Aku tak sebodoh itu, tak berniat membocorkan. Bibi keempat ribut, Luokun atur Shanyi cuci nama, segera kontrak. Tenang, Shanyi tak rekrutnya. Kenapa? Karena Seng Paisu. Bagaimana kamu bisa punya foto-foto ini? Wah, nah. Yuxuan hebat. Ternyata benar dia diam-diam mengganti tali tim produksi. Dia kira skandal ini takkan terbongkar. Padahal dia menjelekkan acara. Sutradara pasti bongkar dia. Atau bagaimana menjelaskan tamu yang tersinggung? Benar. Untungnya saat itu ada peretas hebat yang merekam bukti saat dia menyelinap ke ruang properti. Kali ini kedok Seng Peiju pasti akan terbongkar. Ini semua tidak cukup untuk menghukumnya. Kenapa? Karena nyawamu tidak terancam, sedangkan dia terluka parah. Kamu paling-paling hanya dianggap percobaan pembunuhan. Terlebih lagi, atas dasar kemanusiaan, mungkin kamu malah harus memberinya kompensasi. Kenapa? Dia mau membunuhku? Aku masih harus ganti rugi. Hukum dinastimu memang aneh. Kalau gitu, unggah fotonya saja. Apa ini? Kau dan Seng Peizu memang tak akur. Membongkarnya sekarang hanya cari sengsara. Bukan. Lalu bagaimana? Tak bisa membunuh. Sungguh sesak. Kalau 700 tahun lalu, yang mengusikku dipenggal. 9 klannya semua ikut dihukum mati. Kau kira kaisar? Cukup, kirim foto. Fokus syuting. Kalau 700 tahun lalu, kamu minimal once. Karena tidak ada cara untuk menghukumnya, maka biarkan saja reputasinya hancur. Pergi. Keluar dari sini. Ini coba 80 orang. Tak ada yang bagus. Kok kamu kerja begini? Sutradara, ganti yang lain. Ganti saja yang lain. Ganti saja. Menurutku kamu paling sembarangan. Tenang. Tunggu. Mungkin berikutnya lebih baik. Halo sutradara, saya Seng Xie. Audisi Putri Yuni. Mulai saja. Mulai saja. Yunhe, ingat pesan Ibu Suri selalu sungguh. Siap-siap. Mulai sekarang, kamu bukan lagi seorang wanita, melainkan seorang raja yang memegang kekuasaan negara. Kamu harus memikul tanggung jawab besar negara, kaisarku. Ibu Selir, anakmu kini tinggalkan jati diri wanita. Pria saja. Selir, perhatikan. Anakmu akan menunjukkan ilmu pedang yang baru dipelajari untuk Ibunda Selir. Aku akan melindungi negeri ini untuk Yang Mulia. Tapi Yang Mulia malah menyakiti ibuku, membunuh adikku, dengan kesetiaanku.
istana tidak bisa menerimaku, maka akan kuhancurkan semua ini. Cuma ini ku tonton tuntas. Mantap Cini. Makasih ya. Tunggu, Nona Shengxia. Satu kata untuk Putri Yunhe. Anda sebut apa? Bodoh. Oh. Bodoh? Bagaimana bisa Dia mahir, namun setia pada Raja Curiga. Ayahnya adik kandung Kaisar. Jika cinta rakyat, seharusnya bunuh tiran lalu ambil tahta. Tapi dia bukan pemeran utamanya. Karena itu ia tak punya pilihan. Ambisinya terhalang. Setia namun kehilangan kebebasan. Sampai kehilangan orang terkasih, barulah menyesal sepenuhnya. Tapi terlambat. Sangat bagus. Sepertinya kamu punya pemahaman sendiri terhadap karakter ini. Yuxuan, ulangi. Aku tidak peduli yang mana yang kamu bawa. Aku suka yang tadi. Syukurlah kalau suka. Aku hanya takut kalian tidak suka. Gimana? Sutradara pilih siapa? Sudah pasti. Benarkah? Benar. Bagus sekali. Variety show mood dulu investornya kini berganti. Penjelajah super. Investor, Framing Teknologi, meminta untuk menghapus semua adegan Sheng Peiju dan hanya menyisakan adeganmu. Jangan-jangan bosnya itu penggemarku yang fanatik? Hai. Honor acara segera masuk rekeningmu. Cepat urus gaji untuk masuk produksi. Hah, baik. Sebulan lagi habis. Gimana? Zijiu putus kontrak dengan Seng Paizu. Sanyi mau lindungi dia. Aku pegang banyak airnya. Jatuhkan Sanyi lalu incar Seng Paizu. Urus ini nama Feng Mingyu. Jangan biarkan Luo Kun dan ibunya. Oh iya, ada ini juga. Grup Sheng nyaris bangkrut. Sheng Tingfeng gelapkan dana, beli banyak narkoba. Narkoba. Benar. Putrinya Sheng Peisu juga lama kecanduan, linglung. Sheng Tingfeng bantu putrinya. Ambil alih jalur sendiri. Jadi kau ingin aku bongkar sekaligus nanti? Kupaksa Sheng bangkrut dulu. Saat skandal terbongkar, keluarga Sheng tak pernah bangkit lagi. Baik, aku mengerti. Jian, tadi siapa itu? Calon kakak iparmu. Hah? Nanti kamu juga akan tahu bagaimana audisi hari ini. Tangkap dia. Ini hadiahmu. Semoga kamu suka. Karena nikah belum diumumkan, Direktur Duan larang aku pakai cincin kawin. Jadi aku membeli sepasang cincin. Kenapa rasanya agak sempit? Begini, kamu kira ini terlalu kecil? Aku dilihat orang. Jadi, aku pakai yang pria. Kamu pakai yang wanita. Di kiri bawah untuk menonton versi Aduh, sabar dulu ya. Nanti saat gue publik, ku belikan cincin berlian tiap jari. Kenapa kamu tiba-tiba beli cincin? Cincin bernama Saumu, melayani 3000, 3 tanpa cinta. Bulan, malam, hijau. Apa? Matahari lahirkan Sao, bulan lahirkanmu, hijau lahirkan Saumu. Suasananya sangat ambigu sekarang, seperti adegan di novel. Seharusnya sekarang kita. Kamu mau apa? Bertindak tak pantas di sini. Tidak apa jika ada yang mengambil foto diambil. Tapi aku belum siap. Cukup aku saja yang siap. Bagaimanapun,
Ini adalah urusan 2 bulan mula. Promosi orang lain sudah menjadi perhatian. Ngapain? Asli atau palsu? Pintuku kedobrak. Kalau tidak ditindaklanjuti sekarang, mau kapan lagi? Bisu, situasimu buruk. Lu memotong semua adeganmu. Banyak influencer besar memprovokasi. Aku cuma jujur saat live saja. Kok? Kenapa dibilang one prestat? Bezu, jangan takut denda. Yang penting, cepat tanda tangan dengan sini sekarang. Lalu bangkit lagi. Bos Bo bilang putus kontrak, langsung tanda tangan. Kenapa sekarang tidak ada kabar lagi? Halo, Derek. Dengarkan siapa? Aku Bezu. Setelah kontrak selesai, tahu rekrut aku. Sekarang tidak bisa. Tunggu beberapa saat lagi. Nanti tanda tangan, ku cari kamu. Kapan ini akan berakhir? Tidak bisa. Kita harus mengambil tindakan. Sengxia menyerang, kita tak sanggup. Dia sudah sekutu Duan. Bos Duan punya banyak veteran. Lalu bagaimana? Ayah, ibu, tolonglah aku. Membantumu melakukan apa? Cari kakek Luo, bilang. Katakan apa? Katakan saja aku sekarang bersedia menikah dengan Luo Qingye. Tuan muda, antar Anda. Lalu antar Nyonya bandara. Hei Min, Ada apa? Sengxia, hero Bing Feng Yao, Xiao Yun, hero-nya Jiang Yue. Kamu sudah akrab dengan mereka berdua. Bersiaplah sekarang. Jiang Yue. Selamat. Hebat. Aku tahu. Apakah itu Jiang Yue yang sebelumnya merebut bendera merah darimu? Ya. Tolong periksa untukku. Ini bukan tipe perannya. Kenapa dia menerima drama ini? Mungkin dia hanya ingin merusak citra perannya. Apa ada cara untuk menggantikannya? Kenapa ganti? Dia aktor peraih 3 piala. Kok diganti? Qingye. Dia kenapa? Aku membencinya. Bencilah saja. Sudah diumumkan, tak mungkin diubah lagi. Aku juga merasa dia sebenarnya orang yang baik. Aku memang membencinya. Tuan Luo. Keluarga Luo salah menikah. Yang seharusnya dinikahi Tuan Putri kecil, bukan Sengxia itu. Nyonya Sheng, sepertinya Anda masih belum bangun dari tidur. Ya, mau disiram sember air dingin biar sadar. Kamu, Sengxia itu anak haram yang kami pungut. Apa keluarga Luo kami berani menerima orang sembarangan? Lancang! Sengxia adalah nyonya muda keluarga lu kami. Tuan besar. Dulu Anda yang membawa 8 juta datang ke rumah kami untuk melamar. Dan secara spesifik meminta nona muda kami. 8 juta? 8 juta itu sekarang masih ada padaku. Kapan aku pernah datang ke rumahmu untuk melamar? Yo. Bukankah ini pasangan yang selalu menuntut keadilan? Kalian masih berutang pada Sengxia. Pelajaran kemarin belum cukup untukmu? Lukamu sekarang sudah sembuh. Seng Peizu, permaisuri. Ingin menikah. Sengxia, ke bandara dulu. Jangan terlambat. Urusan sini aku. Bagaimana bisa begitu? Pergilah. Baiklah, telepon aku kalau ada apa. Kudengar. Kalian ingin aku menikahi Seng Peizu? Ha, 9 tahun. Utang kalian menyiksa Sengxia. Siapa dulu bayar? Ngaco apa? Kekerasan itu apaan? 9 tahun lalu, Wali Asuh menitipkan Sengxia ke keluarga Seng, memberi 50 juta biaya asuh. Kalian pakai uang itu ke perusahaan, menelantarkannya di asrama. Saat libur, kalian memukulinya. Putri kalian, Seng Peizu, kecanduan narkoba, menghamburkan perusahaan sampai bangkrut. Kini masih menuntut mas kawin 8 juta. Namun kalian lihat Sengxia baik-baik saja. Ingin merusak hidupnya. Ku tarik garis. Jangan mimpi. Selama aku hidup,
Sengxia tetap orang Luo. Ku beri kalian waktu seminggu untuk mengumumkan kebangkrutan perusahaan. Jika tidak, semua perbuatan kalian ini akan kulaporkan satu persatu ke Departemen Pengawas. Kumohon, Pak Luo, jangan. Inye, jangan begitu. Pengawal, usir mereka. Bos Luo, ampun. Inye, kamu menyuruh Sengxia pergi karena tidak ingin dia tahu tentang asal-usulnya, kan? Belum pasti siapa orang tua kandungnya. Tak jelas untung baginya. 9 tahun lalu punya 50 juta. Mengapa titipkan dia ke keluarga Sheng? Memang sangat mencurigakan. Kalau begitu, kamu harus melindunginya dengan baik. Rencana hampir selesai. Sebarkan kabar Sining menaikkan Sheng Beizu. Biar semua orang tahu. Siap. Ku kirim dokumen lagi. Laporkan ke pengawas. Jatuhkan sanksi pada keluarga Sheng dalam 5 hari. Boleh juga. Sikapnya yang plan-plan. Mirip gak aku dulu. Murid telah melampaui gurunya. Tidak. Tenaga cukup. Kurang gaya. Sutradara, ulangi lagi. Cepat. Pemeran pengganti ini sepertinya bukan orang sembarangan. Kalau dia berlatih sejak usia 5 tahun. Bisa atau tidak? Tak bisa. Ganti orang. Buang waktu. Sutradara, coba. Dialogmu belum hafal semua. Masih nikah coba-coba. Profesional pun saja tak bisa. Kamu bisa. Aku bisa. Sutradara, biar dia coba. Kalau begitu aku jadi stuntman, gajinya. Tenang saja. Kalau kamu berakting dengan baik, gajimu pasti tidak akan kurang. Ini, kamu mengerti? Ada pawang kudanya. Ini kuda yang bagus. Itu kuda liar terkenal. Cuma dengar pawangnya saja. Aduh, sempurna. Begini baru benar. Terimalah aku jadi muridmu. Aku rela bekerja apa saja untukmu selalu. Oke, cepat bangun ya. Begini rasanya. Kok aku merasa kamu lebih cocok dariku untuk jadi pemeran utama pria? Masa? Aku juga merasa begitu. Yuk, tukar posisi. Yuk. Boleh. Jiang Yu Wei, kemari. Ngapain seenaknya? Sengxia benar-benar menarik. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against Dari Jiang Yue. Siapa? Jiang Yu traktir malam. Jangan pergi. Tunggu. Kenapa tadi kamu bilang mau menjauh dariku? Beraninya menutup teleponku. Tuan muda, panik berdiri. Bukan aku. Jiang Yue. Tuan muda, lihat, bukan pesannya. Jiang Yue. Kenapa akrab? Belikan tiket pesawat sekarang. Iya. Ayo, semua kalian capek ya. Kerja seharian. Sini, makan dulu. Giginya merajuk. Aku membujuknya sebentar. Hei Shenjia, kenapa tadi kamu datang bersama Jiang Yue? Katanya nanti makan bareng. Dia tur sutradara. Jadi aku datang. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun.
Aku belum pernah melihat. Jiang Yehui. Jangan-jangan kamu menyukainya. Kamu menyukaiku. Bagaimana jika aku bilang iya? Itu wajar saja. Larut, pulang cepat. Istirahat. Besok susah bangun. Ayo jalan. Ayo, kuantar pulang. Jiang Yue, tak perlu mengantar. Aku suka kamu kan? Tadi kamu barusan putus telepon suamiku. Sudah menikah? Hei, Mem. Dan hubungan kami sangat baik. Baik, maaf aku terlambat. Kita bisa jadi teman sekarang. Dia menyuruhku untuk menjauhimu. Baiklah, kalau begitu suruh dia hati-hati. Jika dia melepaskanmu, aku bisa maju kapan saja. Sengxia, Ya, Yingye. Kenapa kamu di sini? aku datang untuk mencegahnya.